Lik, hari ini bikin resepnya cepetan saja ya. Mumpung lagi nggak hujan nih. Dari subuh sampai jam setengah 1 lewat hujan tadi. Sekarang mumpung berhenti, tadi ini saya akan bikin video yang gelis saja. Cus, 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 cus. Yang penting jadi. Cus. Pertama, Lik, saya ngerebus air dulu ya. Kemudian saya menyiapkan talenan. Di sini saya ada bawang bombay, tapi ini ukuran bawang bombaynya sebenarnya kurang gede, Lik. Tapi ya berhubung cuman ada ini ya udahlah ya. Ini akan saya apa sih jenanik ya? Saya potong, saya belah, tapi cuman separuh begini saja, nggak usah sampai putus. Nah, segini saja ya, tuh. Berhubung air di pancinya belum umum, sekarang kita persiapkan bahan yang lainnya dulu. Di sini, Lik, saya punya kentang. Kentangnya ini sudah saya rebus, sudah saya buang kulitnya juga ya. Kemudian ini saya pendeng-pendengkan. Ini ngerebus kentangnya sebenarnya sudah dari tadi, makanya udah dingin, gak ada kebul-kebulnya maning. Nah, ini pendeng-pendengkan sampai lembut ya, Lik ya. Terus selanjutnya saya masukkan wortel. Ini wortelnya saya rajang lembut banget, Lik. Tapi ini wortelnya masih mentah ya. Kemudian saya masukkan daun bawang. Biar nggak repot, Lik, saya akan menambahkan tepung ayam goreng. Tuh ya, tepung ayam goreng. Ini penambahan si tepung ini hanya sebagai lem, Lik ya. Misalnya mau diganti dengan tapioka boleh, diganti dengan terigu juga boleh. Tapi kalau menggunakan tepung yang belum ada bumbunya, belum ada perasanya, silahkan tambahkan garam, tambahkan merica, bawang putih ya. Udah cukup segitu. Wis, Lik, ini kemudian diublek-ublek maning ya. Diublek-ublek sampai rata. Misalnya susah menggunakan garpu, gunakan tangan saja. Pastikan tangannya wis wisuh, udah cuci tangan ya, biar nggak dibilang botrok jorok. Itu buat apa sih sapi kentangnya? Ini kentangnya ceritanya buat isian. Jadi misalnya nanti Lilike mau memvariasikannya, boleh, nggak harus isian kentang, apa saja boleh ya. Mau diisi daging cincang boleh, mau diisi apa itu namanya, sosis boleh, seterah. Dan itu air di panci sudah umub, Lik. Udah, ini kita cuekin dulu ya. Udah jadi ini adonannya ini. Terus kemudian masukkan si bawang bombaynya ya, Lik ya. Ini kita rebus sampai bawang bombay-nya layu. Salah ngomong, cus. Sekitar 10 menit kemudian, Lik. Tuh ya, yang kita belah tadi kelihatan gak sih? Bentar-bentar. Tuh ya, yang kita belah tadi sudah kelihatan memble tapi kece. Doble begitu ya. Ya udah, ini sekarang tinggal matikan kompor. Airnya jangan dibuang, Lik. Ini bisa disimpan di freezer, nanti kalau Lilike mau bikin apa jenane, kuah-kuah soto apa sup bisa dipakai ya. Dan ini bawang bombaynya saya taruh di air dingin, Lik, supaya segera bisa dipakai ya, biar nggak tambah melonyot. Setelah mandan adem ininya ya, bawang bombaynya, sekarang ini akan kita kupas, bukan kupas, istilahnya kita klotoki satu-satu, kita kopek satu-satu ini ya. Nah, Lik, begini, ya, tuh, begini hasil klotokan kulitnya. Dan ini jebule bagian dalamnya masih panas ngalim gambreng, tapi nggak apa-apa. Pokoknya Lilike sudah paham maksud saya ya. Ini videonya akan saya matikan dulu sampai di sini, Lik. Cus, ngerti-ngerti dah terkopek semua ini ya, udah diklokobi semua, cus. Setelah diklokobi, Lik, ini nggak bisa jadi banyak ya, cuman jadi beberapa lembar. Karena kalau dihabiskan ya tinggal cilik mentik. Makanya tadi saya bilang harusnya menggunakan yang besar ininya, apanya namanya? Makanya tadi saya bilang bawang bombaynya harus menggunakan yang gede, jadinya bisa banyak lokobane. Terus selanjutnya, Lik, kita siap-siap ya. Ini saya sudah memegang kulit bawang bombay. Terus ambil adonan banyaknya ilmu kira-kira, tuh segitu. Ini kemudian kita masukkan ke dalam sini, mak keceprut ya. Nah, terus selanjutnya ya udah ditutup. Ini mirip-mirip jadi kayak kubuk ya, Lik ya. Kubuk itu apa, sapi? Kubuk ya kubuk. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Oh, kerangannya ada di pantai tuh ya, Lik ya. Jadinya bunder begini. Nah, udah kan paham ya, Lik ya. Ambil maning. Ini setiap kubuknya ini nggak ada yang ukurannya sama ya, Lik ya. Ya karena
Gimana mau sama wong klokobannya aja makin kecil, makin kecil, makin kecil. Dan ini masukkan lagi, bungkus maning seperti ini. Nah, ngalayem gambreng ayune. Selanjutnya siapkan minyak goreng, menggunakan margarin yang dicairkan juga boleh ya. Kalau sudah kita memasukkan minyak di sini, nggak usah menunggu minyaknya sampai mendidih ya. Langsung saja kita masukkan. Nah, begini. Ini nyusunya setera sesuai selera masing-masing. Terus kemudian ini kita masak, tapi alon-alon, boleh geser-gesernya ini. Jangan gerusah-gerusuh, karena kan kulit bawang bombaynya dengan isiannya belum terlalu nempel. Jadi ini alun-alun baik. Saya tambahkan saus tiram, kemudian ini saus sambal, mak pecotot, mandan banyak saya pakainya. Masukkan sedikit garam, sedikit saja karena saus sudah asin biasanya. Seiprit gula pasir, Nah, ini tinggal diaduk-aduk sebentar ya. Misalnya mau ditambahkan saus tomat, masukkan saja. Mungkin saya akan pakai tapi sebentar dulu ya. Ini saya blok-blok sebentar. Kemudian saya masukkan sedikit air ini rebusan si bawang bombay tadi ya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini sambil dibolak-balik juga ya ya. Tapi alon-alon loh, baliknya loh. Nggak usah gerusa-gerusuh. Nah, selanjutnya ini saya tutup dulu. Sekarang akan saya tambahkan saus sambal, saus tomat. Misalnya Liliknya nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Orang kebetulan saya ada, jadi ini saya pakai. Dan misalnya saus tomatnya itu mau dimasukkan di bagian awal tadi juga nggak masalah, Kenapa saya menaruhnya di bagian pertengahan lah, anggap saja ya. Ya karena saus tomatnya nggak ada di dekat saya tadi. Kalau ada di dekat saya ya saya masukkan dari tadi. Itu aja sih masalahnya. Nah tuh cantik banget ya. Alah. Ini bagusnya namanya apa, Buntil kayaknya ya. Ini buntil kentang dengan bungkus bawang bombay. Saya yakin belum ada tuh yang bikin buntil dengan resep model begini. Ya walaupun si sapi kadang-kadang stres, tapi harus diakui kreatif. Kreatif dari Hongkong. Nah, cantik sekali dah. Pokoknya ini tinggal menunggu isian bagian dalamnya matang ya, ya. Lama nggak sapi? Lah ya ilmu kira-kira saja, tinggal mematangkan tepungnya ya ya sama wortel, karena kan kentangnya udah mateng sih. Ini dia hasil akhirnya ya. Buntil isi kentang dengan menggunakan kulit bawang bombay. Dan itu ada yang lembek-lembek sapi. Ini lembek-lembek karena kurang isi. Kalau yang kecil-kecil ini cantik karena isinya penuh ya. Tuh kalau yang gede mandan kempot-kempot tapi tetap cantik. Dan tadi di bagian akhir saya menaburkan daun bawang. Tuh. Sekarang saya akan buka jajal ya. Bentar. Tuh. Bagian dalamnya seperti itu. Makin cantik. Makin cantik penampakannya ya. Tuh. Jan, ayo nera umum. Saya cipi ya ya. Usianya udah pasti enak. Terus ininya apa namanya, bawang bombaynya ada rasa krenyes-krenyes, gurihnya pasti ya, enak jebule. Dan saus-sausannya mendukung cita rasa makin endol ya, karena ada rasa asemnya, ada rasa pedesnya. Ini misalnya Lilike mau ganti isiannya dengan daging, menurut saya itu akan lebih endol, lebih enak, dan masaknya nggak terlalu lama. Kalau saya tadi mandan lama masaknya karena saya menggunakan kentang, wortel, terus tepung-tepungan ya. Jadi nanti kalau Lilike mau mengganti dengan daging, ya silahkan tambahkan tapioka sedikit saja, hanya sebagai lem, dan itu masaknya nggak perlu terlalu lama. Enak sekali jebule. Monggo silahkan dicoba Ini resep mengarang indah si sapi ya. Mau ditiru ya boleh, enggak ya nggak apa-apa juga.
Tapi setidaknya ada alternatif, nggak harus menggunakan daun lumbu, daun pepaya kalau mau bikin buntil. Saya menyebutnya ini sebagai buntil ya, karena cara masaknya betul-betul mirip buntil, hanya bahannya beda, terus kulitnya beda. Ya pun. Anak bingung pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Cus, salam ublak-ublak.